Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dila Ananda Putri dengan NIM 200130084 kelas A1 Teknik Industri dengan mata kuliah proses produksi. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang mesin bubut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu mesin bubut. Mesin bubut atau dalam bahasa Inggrisnya itu lathe adalah suatu mesin produksi yang digunakan untuk memotong benda dengan cara diputar. Bubut ini sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatan dilakukan dengan cara memutar. Dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif dan gerakan translasi dari pahat disebut gerak umpan. Dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dan kecepatan translasinya, maka akan diperoleh berbagai macam ulir dengan ukuran kisar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menukar roda gigi translasi yang menghubungkan poros spindle dengan poros ulir. Roda gigi penukar disediakan secara khusus untuk memenuhi keperluan pembuatan ulir. Jumlah gigi pada masing-masing roda gigi penukar bervariasi besarnya, mulai dari jumlah 15 sampai jumlah 100 dengan jumlah gigi maksimum 127. Roda gigi penukar dengan jumlah 127 mempunyai kekhususan karena digunakan untuk konversi dari ulir matrik ke ulir inci. Selanjutnya yaitu mengenai bagian-bagian dari mesin bubut. Yang pertama yaitu ada yang namanya kepala tetap. Kepala tetap adalah bagian dari mesin bubut yang letaknya di sebelah kiri mesin dan berfungsi untuk memutar benda yang di dalamnya terdapat transmisi roda gigi. Terdapat beberapa bagian pula yaitu plat mesin, engkol pengatur, roda gigi, cakra bertingkat, dan motor penggerak mesin. Yang kedua yaitu ada selang coolant atau pendinginan yang berfungsi untuk menyetabilkan suhu dan sehingga ketajaman mata potong bisa lebih awet dan hasil pembuatannya lebih optimal. Yang ketiga itu ada tool post atau dudukan pahat. Pada bagian tersebut berada di atas eretan atas dan digunakan untuk memegang atau menjepit pahat saat proses pembubutan. Dan pahatan ini tersendiri ada dua, yaitu standar tool post yang berfungsi untuk pengaturan dalam ketinggian mata pahat menggunakan ganjal. Sedangkan yang kedua ada adjustable tool post yang berfungsi untuk pengaturan dalam ketinggian mata pahat tanpa menggunakan ganjal. Yang keempat itu ada kepala lepas. Kepala lepas di sini berfungsi untuk memopang benda kerja yang panjang. Yang kelima itu ada eretan. Eretan adalah alat yang digunakan untuk melakukan proses pemakanan pada benda kerja dengan cara menggerakkan ke kiri dan ke kanan sepanjang meja. Selanjutnya yaitu yang keenam ada yang namanya motor penggerak. Motor penggerak itu sendiri adalah untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Yang ketujuh yaitu ada tombol emergency stop yang dipergunakan dalam keadaan darurat untuk mematikan mesin. Yang kedelapan itu ada handle atau tuas. Tuas pada setiap mesin bubut itu berbeda-beda sesuai dengan fungsi tuas itu tersendiri. Dan fungsi dari tuas itu tersendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu pengaturan kecepatan spindle. Yang kedua ada pengaturan feeding atau kecepatan pemakanan secara otomatis. Yang ketiga ada pengaturan arah pemakanan. Yang keempat ada pengaturan penguliran. Yang kelima menyalakan dan mematikan mesin. Yang keenam ada pengaturan arah putaran spindle-nya. Yang kesembilan yaitu lampu penerangan. Lampu penerangan ini berfungsi untuk membantu operator melihat benda kerja saat dibubut dan membantu operator melihat hasil pengukuran benda kerja. Yang ke-10 itu ada alas mesin. Alas mesin digunakan sebagai tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembuatan dan
dan juga sebagai tempat kedudukan kepala elas, eratan, penyangga diam. Yang ke-11 itu ada poros transportir dan poros pembawa. Poros transportir adalah poros berulir berbentuk segi empat dengan jenis ulir Whitworth atau matrik di bawah eretan alas. Baru ada poros pembawa. Poros pembawa adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan otomatis. Yang ke-12 yaitu ada yang namanya rem kaki. Rem kaki digunakan untuk menghentikan mesin. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kerja mesin bubut. Prinsip kerja pada mesin bubut yaitu proses pembubutan adalah salah satu proses pemesinan yang menggunakan pahat dengan satu mata yang berputar. Pahat bergerak pada arah linier sejajar dengan sumbu putar benda kerja seperti yang terlihat pada gambar. Dengan mekanisme kerja seperti ini, maka proses bubut memiliki kekhususan untuk membuat benda kerja yang berbentuk silinder. Benda kerja dicekkan dengan poros spindle dengan bantuan cak yang memiliki rahang pada salah satu ujungnya. Poros spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Oleh klem berulir, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eratan yang membawa pahat. Akibatnya, pada benda kerja akan terjadinya sayatan yang berbentuk ulir. Baiklah, di sini ada yang namanya jenis-jenis mesin bubut. Jenis-jenis mesin bubut di sini ada 4, yaitu mesin bubut ringan, mesin bubut sedang, mesin bubut standar, dan mesin bubut meja panjang. Mesin bubut ringan adalah digunakan untuk mengerjakan benda-benda kerja yang berukuran kecil. Mesin ini terbagi atas mesin bubut bangku dan model lantai. Yang kedua yaitu ada mesin bubut sedang yang digunakan untuk pekerjaan yang lebih banyak variasinya dan lebih teliti. Fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan atau memperbaiki perkakas secara produksi. Yang ketiga yaitu ada mesin bubut standar. Mesin ini dibuat lebih berat. Daya kudanya lebih besar daripada yang dikerjakan mesin bubut ringan. Dan mesin ini merupakan standar dalam pembuatan mesin-mesin bubut pada umumnya. Yang keempat yaitu ada mesin bubut meja panjang. Mesin ini termasuk mesin bubut industri yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan panjang dan besar bahan roda giginya dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pembubutan. Jenis-jenis pembubutan yaitu yang pertama pembubutan tepi, yang kedua pembubutan silindris, yang ketiga pembubutan alur, yang keempat pembubutan tirus, yang kelima pembubutan ulir, yang keenam drilling, 7 boring, 8 kartel, dan 9 reaming. Yang pertama yaitu ada yang namanya pembubutan tepi. Pembubutan tepi yaitu pengerjaan benda kerja terhadap tepi penampangnya atau tegak lurus terhadap sumbu benda kerja. Yang kedua ada pembubutan silindris, yaitu pengerjaan benda kerja dilakukan sepanjang garis sumbunya. Yang ketiga yaitu ada pembubutan alur. Dengan pembuatan ini dilakukan di antara dua permukaan. Yang keempat ada pembubutan tirus. Pembubutan tirus itu dilakukan dengan beberapa cara, dan cara yang digunakan yaitu yang pertama dengan memutar kompotes, yang kedua dengan menggeser sumbu tail stuck, yang ketiga dengan menggunakan taper attachment. Yang kelima yaitu ada pembubutan ulir. Pembubutan ulir ini membentuk ulir didapat dengan cara menggerinda pahat menjadi bentuk yang sesuai dengan menggunakan referensi mal ulir. Bisa juga menggunakan pahat tertentu yang ukurannya sudah dijual di pasaran dan biasanya untuk ulir-ulir standar. Yang keenam yaitu ada drilling. Drilling ini berfungsi untuk membuat lubang awal pada benda kerja.
Yang ketujuh yaitu ada buring. Buring ini berfungsi untuk memperbesar lubang pada benda kerja. Yang kedelapan yaitu ada kartel yang berfungsi untuk membuat profil atau grip pegangan pada benda kerja seperti pada pegangan tang, obeng agar tidak licin. Yang kesembilan yaitu ada rimel yang berfungsi untuk memperhalus lubang pada benda kerja. Selanjutnya ini adalah contoh gambar dari mesin bubut yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin cukup sekian hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.